Sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal penting banget yang harus lo pahami dari awal, dan ini sering banget kelewat sama banyak orang. Soal kenaikan gaji, pensiun, THR, sampai isu rapel yang lagi rame dibahas ini, jangan pernah lo telan mentah-mentah cuma dari judul atau potongan info doang. Serius. Karena kalau salah nangkep sedikit aja, efeknya bisa kemana-mana. Bisa bikin orang jadi terlalu berharap, jadi cemas tanpa alasan, atau malah bikin kesimpulan yang ujung-ujungnya salah total soal kondisi keuangan ke depan. Apalagi ini bukan perkara kecil, ini nyangkut hak jutaan ASN dan para pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi pembahasannya emang harus dilihat utuh, pelan-pelan, nggak bisa buru-buru. Sekarang gini, yang lagi jadi perhatian itu bukan cuma soal ada kenaikan atau enggak, bukan sekadar cair atau belum, tapi yang jauh lebih penting justru ini udah resmi belum sih? Dasar hukumnya apa? Siapa yang ngomong? Kapan beneran dijalankan? Karena di zaman sekarang info itu nyebarnya cepat banget. Ada yang kelihatan meyakinkan, lengkap sama angka, golongan, bahkan jadwal. Tapi ingat ya, dalam urusan kebijakan publik, apalagi yang nyangkut anggaran negara dan pensiun, yang nentuin itu bukan seberapa viral infonya, tapi seberapa jelas regulasinya. Nah, di sini nih banyak orang sering kepleset. Cuma baca judul langsung mikir, oh berarti gaji naik nih. Dengar kabar dikit langsung nanggep rapel tinggal nunggu cair. Padahal realitanya nggak sesimpel itu. Pemerintah itu punya proses panjang. Ada pembahasan ekonomi, ada hitung-hitungan anggaran, ada koordinasi antar kementerian, dan semuanya harus dipastikan matang biar nggak nimbulin masalah baru di lapangan nanti. Makanya, dari awal, lo harus jaga satu mindset penting. Jangan fokus dulu ke berapa naiknya, tapi tanya dulu, ini udah resmi belum? Karena beda banget antara rencana versus keputusan analisis versus pengumuman resmi, kemungkinan versus kepastian. Dan kalau lo salah bedain ini, dampaknya bisa bikin banyak keluarga pensiunan jadi gelisah. Yang lebih tricky lagi, sering banget info yang benar itu kecampur sama info yang belum pasti. Contohnya gini, THR bisa jadi udah resmi dan udah dibayar, tapi rapel belum tentu udah ditetapkan, atau rencana kebijakan udah masuk pembahasan, tapi aturan resminya belum diumumin. Nama kementerian disebut, iya, tapi detail kebijakannya final belum tentu. Kalau bagian ini nggak lo perhatiin, gampang banget buat nyamain rencana sama keputusan. Padahal itu beda jauh. Makanya pembahasan ini penting banget buat disusun pelan-pelan, biar nggak ketuker. Nanti kita bakal bahas juga, kenapa April 2026 sempat disebut-sebut gimana posisi Kementerian Keuangan sama, Kementerian PNRB, apa hubungannya sama Perpres nomor 79 tahun 2025, klarifikasi dari Taspen soal rapel. Kenapa golongan atas sering disorot, dan yang paling penting, apa yang harus dilakukan sambil nunggu kepastian. Semua ini harus dipahami dengan posisi yang pas. Nah, semua keramaian ini awalnya muncul dari satu pertanyaan simpel tapi penting banget. Bener nggak sih kenaikan gaji PNS dan pensiunan 2026 bakal diumumin setelah Lebaran sekitar April? Pertanyaan ini langsung jadi perhatian luas. Wajar sih itu, karena tiap tahun orang pasti nunggu kabar kayak gini. Buat ASN aktif ini soal keseimbangan penghasilan. Buat pensiunan, ini soal daya beli, kebutuhan rumah tangga, dan rasa aman ke depan. Salah satu yang bikin makin rame itu pemberitaan dari media nasional yang nyebut kemungkinan pengumuman bisa dilakukan setelah Lebaran masuk kuartal kedua, sekitar April 2026, langsung deh. Banyak yang nunggu. Sebelumnya juga sempat disebut kalau pembahasan kenaikan ini dikaji dari Januari sampai Maret 2026. Artinya apa? Artinya selama 3 bulan pertama itu pemerintah lagi ngitung, lagi lihat kondisi ekonomi, lagi ngecek kemampuan anggaran, lagi nyesuaiin prioritas. Dan ini hal yang wajar banget ya. Pemerintah nggak cuma dengar aspirasi, tapi juga harus mikirin stabilitas ekonomi nasional. Nggak bisa asal putuskan, makanya pas kuartal pertama mau selesai, perhatian publik makin naik. Banyak yang mulai mikir, oke, berarti setelah ini ada keputusan nih. Tapi di sini juga penting buat ngerem ekspektasi, karena meskipun ada kemungkinan diumumin April, itu belum berarti pasti. Kenapa? Karena ada satu faktor penting, kesiapan keuangan negara. Kalau anggaran belum siap, ya nggak bisa dipaksain. Selain itu, keputusan kayak gini nggak cuma dipegang satu kementerian. Memang Kementerian Keuangan punya peran besar sebagai bendahara negara, tapi tetap harus koordinasi sama Kementerian PNRB dan pihak lain. Dan prosesnya nggak sebentar, belum lagi soal regulasi.
Beberapa waktu lalu pemerintah ngeluarin Perpres nomor 79 tahun 2025. Di situ ada rencana kerja terkait ASN. Tapi hati-hati ya, adanya rencana di dokumen pemerintah bukan berarti langsung bisa dijalankan. Harus ada aturan lanjutan yang lebih tegas dan resmi. Nah, disinilah sering terjadi salah paham. Orang lihat rencana, langsung dikira keputusan, dengar kajian, dikira tinggal cair. Padahal implementasi itu butuh banyak hal, regulasi, anggaran, mekanisme teknis, dan kesiapan sistem. Sekarang kita masuk ke isu yang nggak kalah panas, rapel. Rapel itu simpel sebenarnya, selisih pembayaran yang dibayar belakangan. Misalnya kebijakan berlaku Januari tapi baru dibayar Maret. Nah, selisih Januari-Februari itu disebut rapel. Secara sistem ini hal yang biasa, tapi masalahnya info soal rapel ini sempat simpang siur. Bahkan sempat beredar kabar kalau rapel pensiunan naik sampai 12%. Terus gimana? Taspen langsung kasih klarifikasi. Dan mereka bilang kabar itu nggak benar. Sampai saat pembahasan ini, belum ada keputusan resmi soal rapel seperti yang beredar. Jadi jelas ya, ini penting banget. Jangan percaya angka kalau belum ada pengumuman resmi. Sementara itu ada satu hal yang memang udah berjalan. THR 2026. Taspen mulai nyalurin THR sejak 5 Maret 2026. Dan ini buat lebih dari 3 juta penerima manfaat. Bahkan ada komisaris Taspen yang turun langsung ke Makassar buat ngecek prosesnya. Ini nunjukin kalau penyalurannya serius dan diawasi. THR ini dihitung dari penghasilan bulan sebelumnya, jadi nominal tiap orang beda-beda. Dan kabar baiknya, THR ini nggak kena pajak, artinya diterima utuh buat pensiunan. THR itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal ketenangan menjelang hari raya. Kebutuhan naik, pengeluaran bertambah, dan THR ini jadi penopang penting. Tapi setelah THR cair, perhatian balik lagi ke rapel dan kenaikan gaji. Dan di sini muncul lagi pembahasan soal golongan, terutama golongan tinggi, IFA, IVB, IVC, IVD, dan seterusnya. Kenapa mereka sering disorot? Karena kalau ada kenaikan, nominalnya paling terasa. Misalnya, golongan bawah naik 8%, menengah 10%. Atas 12%, semakin tinggi golongan, semakin besar dasar gajinya. Contoh sederhana, pensiun 1 juta naik 8%, tambah 80.000. Pensiun 3 juta naik 12%, tambah 350.000. Kalau dihitung rapel beberapa bulan, beda banget hasilnya. Makanya golongan atas sering jadi perhatian. Tapi sekali lagi, ini semua masih hitungan logis, bukan angka resmi. Belum ada keputusan final. Semua pembahasan ini juga distandarkan ke satu waktu, 20 Maret 2026. Jadi semua referensi waktu harus dipahami dalam konteks itu, bukan real time. Kalau kita lihat lebih luas, kenaikan gaji ASN ini sebenarnya punya tujuan besar. Nggak cuma soal nambah uang, tapi juga soal meningkatkan produktivitas, memperbaiki layanan publik, mendorong reformasi birokrasi. Secara teori, kalau penghasilan lebih layak, orang bisa kerja lebih baik. Bahkan ada yang bilang bisa bantu menekan potensi korupsi. Tentunya tetap harus diawasi. Pemerintah juga lagi nyiapin kebijakan pemerataan ASN termasuk kemudahan naik pangkat di daerah terpencil. Jadi ini bukan cuma soal gaji, tapi soal sistem secara keseluruhan. Di tengah semua ini, peran Taspen tetap penting banget. Buat pensiunan, Taspen itu bukan sekadar lembaga, tapi gerbang utama ke semua hak mereka. Makanya tiap ada kabar perubahan, pasti langsung dikaitkan ke Taspen. Sekarang banyak juga yang nanya, apakah sistem pembayaran bakal berubah? Apakah bakal lebih cepat? Apakah lebih mudah diakses? Harapannya jelas, lebih cepat, transparan, dan praktis. Apalagi di era digital sekarang, harusnya semua bisa dicek online tanpa ribet. Nah, sambil nunggu kepastian resmi, ada beberapa hal yang sebaiknya lu siapin. Pertama, pastikan data di Taspen udah benar. Rekening, identitas, data keluarga, semua harus valid. Kedua, kalau nanti ada tambahan penghasilan, pakai dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan penting dulu. Ketiga, selalu cek info dari sumber resmi. Jangan gampang percaya judul bombastis di media sosial. Karena kebijakan sebesar ini nggak mungkin cuma diumumin lewat kabar viral. Harus ada aturan resmi, anggaran jelas, sistem siap, dan pengumuman formal sikap paling aman. Anggap semua info yang belum resmi sebagai kemungkinan, bukan kepastian. Dengan begitu lo nggak gampang kecewa tapi juga nggak panik. Nah, akhirnya semua ini bukan cuma soal angka. THR, rapel, kenaikan gaji, ini semua nyangkut rasa aman dan penghargaan.
Para pensiunan itu bukan sekadar penerima manfaat. Mereka adalah orang-orang yang dulu mengabdi di pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan banyak bidang lain. Dan wajar kalau mereka berharap negara tetap hadir untuk mereka. Jadi sekarang yang paling penting bukan buru-buru percaya, tapi sabar nunggu yang resmi. Karena dalam urusan seperti ini, yang pelan tapi pasti jauh lebih aman daripada yang cepat tapi belum jelas.